Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju bihan najata yaumaddin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa rahmatillahi tabaraka wa ta'ala lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hab lana ma wahabtahu li'ibadikas salihin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini memberikan nikmat taufiknya kepada kita semua sehingga bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama berkumpul melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah yang tadi kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan dan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah beliau, yang setia mengikuti ajaran beliau, orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang telah lalu kita melepahan pembahasan tentang bab yakin dan tawakal. Nah, pada kesempatan malam itu insyaallah masuk ke dalam bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, yaitu bab tentang istiqomah.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul istiqamati. Bab tentang istiqamah. Kalimat istiqamah dari bahasa Arab cuman sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biasa itah menyebutnya istiqomahnya. Cuman apa pengertian yang disebutkan oleh para ulama dari kalimat istiqamah, dan ini akan kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Perintah dari Allah di dalam Al-Quran untuk istiqamah, perintah dari Nabi SAW di dalam hadis untuk istiqamah. Walaupun sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, tetapi alangkah lebih baik ketika kita merujuk makna-makna yang dikemukakan, yang disebutkan, yang dijelaskan oleh para ulama tentang istiqamah. Yang pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, karena kalimat istiqamah tadi dari bahasa Arab, maka kata istiqamah atau kalimat istiqamah itu satu rumpun kata dengan kalimat mustaqim. Kita rancak membaca setiap sembahyang kalimat mustaqim tuh. Pasti mahalau kalimat mustaqim, pasti setiap rakaat hendak kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini kira-kira arti ya, ihdina ya Allah, beri kami hidayah. Untuk apa? As-siratal mustaqim, untuk meniti jalan yang lurus. Jadi mustaqim itu maknanya adalah lurus. Nah, kalimat istiqamah itu sama dengan kalimat mustaqim maknanya dari segi bahasa. Kalau mustaqim tadi artinya adalah lurus, maka kalimat istiqamah itu juga sama. Nah, dua-duanya itu diambil dari kata kerja atau bahasa Arab fi'il. Istaqama yastaqimu. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Kemudian karena ada kalimat mustaqim yang artinya adalah lurus. Lurus itu kan mida bebelok-belok kan, itu artinya lurus. Jalanan lurus, jalanan nang tidak ada bebelok Kalau ia ada bebelok berarti tidak lurus kan, ada tikungnya, tidak lurus kan. Kalau lurus itu berarti tidak ada bebelok merah hadapan terus kan. Nah, itu lurus. Nah, dari segi bahasa kalimat istiqamah ini adalah memiliki makna lurus sama dengan kalimat mustaqim nanti, dan nanti ada kaitannya. Nanti ada kaitannya kalimat istiqamah ini dengan kalimat mustaqim yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, yang kita ulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita. Paling kurang 17 kali jandau itah mau ulang-ulang kalimat itu. Nah, apa nanti urgensinya, apa pentingnya kalimat itu untuk kita ulang-ulang di dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan sehari semalam. Atau kalau itah menambah dengan sembahyang sunnah, qabliyah, ba'diyah, sembahyang witir atau sembahyang sunnah-sunnah yang lain, ini berarti lebih daripada 17 kali itah mengulang kalimat mustaqim. Dan itu ada kaitannya dengan kalimat istiqomah atau pembahasan tentang istiqomah yang kita akan memulai membahasnya pada kesempatan malam hari ini. Jadi babul istiqomah, bab yang berisi pembahasan tentang istiqomah. Secara bahasanya itu makna anda. Kemudian oleh para ulama ada beberapa definisi, ada beberapa pengertian, ada beberapa makna dari kalimat istiqamah ini. Yang pertama yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau mendefinisikan, mengartikan kalimat istiqamah ini, kata beliau adalah sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qawim. Istiqamah itu yang dimaksud dengannya adalah meniti jalan yang lurus. Yaitu apa? Jalan yang lurus ya. Sewang surah Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Apa sebenarnya yang kita minta dan yang kita maksud dan yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah dengan jalan yang lurus itu? Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Artinya ketika kita meminta itu, kan surah Al-Fatihah di antara ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah untuk meniti jalan yang lurus. Bukankah kita sudah Islam? Iya, sudah Islam.
Cuman kita bukan hanya diminta untuk berislam sekali kemudian berhenti memintanya. Makanya kalimat ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya sekedar meminta supaya dapat hidayah memeluk Islam, tetapi meminta supaya istiqomah di dalam Islam. Supaya istiqomah di dalam Islam. Makanya itu kita selalu ucapkan di dalam sholat kita. Itu selalu kita ucapkan di dalam sholat kita, dan itu bentuknya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Iya, kita hari ini sudah beragama Islam, bahkan sudah dari keturunan kita ini agamanya Islam. Tetapi tidak cukup sampai pada kita sudah memeluk Islam dan kita sudah beriman, kita perlu untuk meminta agar kita itu istiqomah di dalam iman itu, agar kita itu istiqomah di dalam Islam. Nah, itu permintaan kita yang kita ulang-ulang. Makanya pentingnya surah Al-Fatihah itu, karena di